Tes satu, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan salatan wa salaman ila yaumis siham, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para sepuh, para asatid ingkang kawula muliaken, dan wabil khusus segenap takmir masjid Salahuddin Ambrong ingkang minulya, juga remaja masjidipun ingkang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari yang sangat mulia ini kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberi anugerah berupa hidayah, pertolongan, inayah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Ya, sehingga kita semua saniki bisa diperkenankan bersama-sama hadir berkumpul untuk mengaji ilmu, menambah ilmu di dalam hati kita, yakni dengan jalan hadir bersama-sama ke masjid. Mudah-mudahan hadir kita di masjid ingkang mulia menika tansah dipun iringi ridha saking Allah Subhanahu wa taala. Di samping niku para dulur kula sedaya nggih, selawat salam mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau niki dengan sabarnya mengajak kita semua untuk menuju tempat yang sangat-sangat diridhai Allah Subhanahu wa taala melalui ajaran syariatnya, ajaran syariat Islamiyah, termasuk kitab yang insyaallah pada malam hari ini akan kita pelajari. Dan untuk itu para dulur sedaya remaja masjid ugi takmir ingkang hadir pada saat hari ini, monggo acara menika pengaosan kita awali sarana bacaan tawasul dumateng Kanjeng Nabi, dumateng keluargane Rasulullah, dumateng para sahabat, para tabi'in, dan para sepuh-sepuh ingkang berjuang awal di dalam mendirikan masjid dan memperjuangkan Islam di tanah kita sedaya menika. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ila hadrati Sultan Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasal Nasir Al-Aziz, wa ila hadrati jami' masyayikhina murabbi ruhina mu'allimina Ustaz Syekh Mujahid, Ustaz Ismail, Ustaz Imam Syekh, Ustaz Muhammad Karamun, Syekh Abdul Muhammad Semarang, Syekh Abdul Manan Singarsari, Ustaz Ibrahim Huda, Ustaz Haji Ahmad Sadikin, Ustaz Ali Ma'asum, Ustaz Rati, Ustaz Abdul Latif, وإلى حضرة أستاذ أحمد سيوطي، أستاذ أحمد صديق، وإلى حضرة الأحياء إلى سيد عبد الجليل، وإلى حضرة سيد زكريا، سيد سامي، سيد سريدين، ناره، أحمد فضل، عبد العزيز، مدهر، إمام دري، أحمد، وإلى حضرة روحي أستاذ ريان، أستاذ رملي فتح، حاجي توفيق، وإلى حضرة جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والناس، وإلى من قصدنا بهذا المجلس المبارك بركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini adalah kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Syekh Samir Al-Hadrami. Terus mengawali kitab ini dengan buka di halaman 2 dan 3, ada sudah di-share di grup ya, berupa foto ya, di grup ini dengan grup Carter nomor Mas ya. Nah itu sudah di-share ya kali Mas Fadli. Nah ini halaman 2 dan 3. Di
Di sini Kiai Musannif mengawali dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mensyukuri sedaya nikmat yang semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur niku dulur niku wonten sekawan ya. Yang pertama ya rasa syukurnya qadim ala qadim, Allah bersyukur pada dirinya sendiri yang banyak tertulis dalam Al-Qur'an, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu itu sangatlah berkuasa. Ini Allah memuji dirinya sendiri. Yang kedua, qadim ala khudus. Allah memuji makhluknya dengan cara diciptakan makhluk seperti kula jenengan ini dengan bentuk yang sangat sempurna. Jadi enggak ono sing kesempurnaan makhluk Allah itu yang di atasnya manusia itu enggak ada. Sekalipun malaikat itu masih lebih sempurna manusia. Napa malih makhluk yang lain, hewan dan sebagainya. Bahkan manusia yang sangat mulia di muka bumi ini, nggih manusia, nggih Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad niki sangat sempurna sekali. Ya, di mana Rasulullah niku saged naik ke mustawan langsung ngadep Gusti Allah dengan mura malaikat mandek, gak kuat Mi'raj niku. Nah, Kanjeng Nabi pada saat Mi'raj itu bertemu 4 orang yang pada saat itu masih belum lahir. Ya, di antaranya yang pertama adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu adalah Sultan Aulia, ratune wali sing ono di akhirat itu Uwais Al-Qarni. Bahkan pada saat Uwais Al-Qarni niku masih hidup, itu nyaris nggak ada orang tahu kalau itu adalah Sultan Aulia. Karena dari ras kulit hitam Uwais Al-Qarni ini. Kok sampai derajatnya sampai tinggi jadi seorang wali gimana? Karena Uwais Al-Qarni itu berbakti nang ibuke luar biasa. Masya Allah. Enggak ono sing ngarano kemuliaane ibu bagi Uwais Al-Qarni. Sampai lunga haji niku dari Mekah ya nang Madinah niku digendong ya. Sampai selesai sempurna ibadah haji ibuke itu digendong. Lah, setiap harinya Uwais Al-Qarni iku nggih kalau metu, kalau kerja, ibu itu disele di keranjang. Enggak, sele di keranjang terus keranjang itu ditaleni sukani tali ngoten ditarik munggah. Lho kenapa kok tarik munggah? Takut ibuke di hewan buas. Itu Uwais Al-Qarni. Sampai derajat itu. Lah, wafatnya Uwais Al-Qarni niku enggak diketemukan di mana kuburnya. Bahkan ada salah satu ulama itu dedepi kok Uwais Al-Qarni wafat kok digotong uang gak jelas ya, artinya seperti amun-amun fenomena ya, ditengeri bekas kuburannya ditengeri, ternyata pagi hari ditelok sudah nggak ada, tapi kuburan Uwais Al-Qarni itu nggak ketemu. Ini yang pertama. Ketemu Kanjeng Nabi pada saat Mi'raj Uwais Al-Qarni, padahal pada saat itu Uwais Al-Qarni belum lahir. Yang kedua, yang ketemu dengan Kanjeng Nabi pada saat Mi'raj itu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, yang setiap bulan ini kita bacakan manaqibnya keliling niku. Wah, itu ketemu Kanjeng Nabi saat Mi'raj. Ini. Dan yang ketiga adalah Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, kitab Mukasyafatul Qulub, itu Imam Al-Ghazali. Saat itu Imam Al-Ghazali di zamannya Rasulullah masih belum lahir. Dan yang ketiga Imam Syafi'i, pada saat Rasulullah hidup Imam Syafi'i itu tasik dereng lahir. Dan 4 orang ini. Nah, ini ada menunjukkan bahwasanya manusia ini adalah makhluk yang sangat sempurna dibanding dengan makhluk yang lainnya. Ini. Terus pujian yang ketiga adalah pujian khusus ala khodim. Pujian kita manusia kepada Allah. Kita berterima kasih. Yang pertama dapat nikmat dari Allah, kita baca alhamdulillah. Terima kasih ya Allah jenengan paringi kula kenikmatan.
dengan mengucapkan. Yang kedua, gunakan kenikmatan itu sesuai dengan fungsinya. Ya, misalkan kita dikasih panca indera mata, mata ini kita gunakan untuk ibadah. Lebih banyak ibadahnya daripada kebalikan dari ibadah. Nah, waliane dari ibadah ini nopo? Nah, kita tahu sendiri nopo. Ada ibadah, ada maksiat. Itu harus imbang kalau bisa. Ya, artinya kita gunakan dan dari Gusti Allah lebih banyak ibadahnya. Ya, satu contohnya kita melihat Al-Quran, baca Al-Quran setiap hari, walaupun itu satu lembar atau mungkin satu ayat. Tapi nggak pernah tiap hari itu kita meninggalkan baca Al-Quran, nggak pernah. Selalu baca Al-Quran walaupun satu halaman niki. Misalkan Al-Quran halaman 1 kita baca seret, terus ditutup ngasuh maneh. Terus besok habis sholat asar baca lagi halaman 2 atau maghrib baca. Tadi setiap hari itu enggak sampai Al-Quran kita tinggalkan walaupun satu lembar. Nah ini itu termasuk satu kenikmatan mata yang kita gunakan sesuai dengan fungsinya. Sampai itu ada kenikmatan lain, misalkan telinga. Telinga itu kita gunakan, ingatan ini kita nambahi ilmu, ya walaupun sekedik-sekedik nambah ilmu pengertian. Oh ternyata Uwais Al-Qarni termasuk Sultan Aulia. Nah, telinga kita mendengarkan ilmu semacam itu, ini nambahi pahala, dan itu termasuk menfungsikan kenikmatan dari Allah. Terus selanjutnya, misalkan kita dikasih Abi Gusti Allah kenikmatan berupa mulut ini, kita gunakan mulut ini untuk sama baca Al-Quran. Terus banyak wiridan khofi, sekiranya orang lain nggak tahu kalau kita wiridan. Ya, apapun model kita, apapun, yang penting wiridan baca Allah, Allah, Allah. Sing sekiranya wong nggak ru. Ya. Kalau habis sholat itu gimana? Habis sholat itu kita sunnah wiridan, subhanallah, 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 itu barengi imam. Itu memang sunnah, itu boleh, dikeraskan boleh. Ya, asalkan nggak sampai ganggu orang lain yang sedang sholat. Kalau ada orang yang lain yang sedang sholat, maka wiridan itu kita sirikan, kita pelankan, nggak harus keras. Terus yang lainnya, ABB gak roh, orang lain nggak tahu nggak apa-apa, yang penting kita wiridan di jero ati, Allah, 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 wis menengis, Allah, 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 ngono tok wis di hati kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ngoten tok. Wis apapun model kita, posisi kita gimana, di kita tetap kita berusaha untuk wiridan. Lah, bibir yang bergerak untuk membaca wirid ini menjadi saksi bahwa kita itu menampakkan kenikmatan dari Allah yang berupa mulut ini, wiridan. Terus berbicara dengan kalimat yang halus, yang sopan santun, menghargai orang dengan sangat-sangat ya berhati-hati ya nanggung dia. Itu juga termasuk mempergunakan kenikmatan dari Allah, ucapan terima kasih kita kepada Allah. Ini ya. Jadi ada panca indera itu kita gunakan untuk kenikmatan, mensyukuri segala nikmat diberikan Allah Subhanahu wa taala pada kita. Terus yang keempat ya, pujian khusus ala khusus, yaitu makhluk kepada makhluknya sama makhluk. Nah, kita itu misalkan lebih orang lain diberi sesuatu, maka sangat patut bagi kita untuk ucapkan terima kasih dan kita doakan. Ya, matur suwun, zaman telah memberikan sesuatu pada saya. Mudah-mudahan rezeki sampean itu barokah, rezekinya lancar, didoakan. Ya, aja sampai nolak pemberian orang lain. Selagi itu barang api, selagi barang itu ada manfaat yang kita terima. Sekalipun uang 500 rupiah, ambil uang 3i, kita terima. Matur suwun. Dah. Atine wong seneng itu narik rezeki kita sendiri. Ini. Terus ada lagi pesan, kita leiso aja sampai nolak siapapun orang yang datang ke rumah kita, ya sekalipun itu pengemis, sekalipun itu nun sewu tukang ngamen, ojo sampai ditolak karena mereka adalah tamu kita.
tamu kita yang datang ke rumah kita niku mengambil rezekinya. Ya, mundut rezeki tamu itu dipundhut di rumah kita. Lah, setelah mereka pulang dari rumah kita, Rasulullah pernah menyaksikan ya, rumah yang didatangi tamu, terus tamu itu keluar dari rumah, ya seluruh hewan-hewan berbisa yang ada di dalam rumah itu ngikuti gerakan tamu pulang, ngikuti gerakan melakukan wong iku mulai iku melok kabeh kelabang ya, golongane apa iku ya, konten iku skorpion, konten iku ulo sing berbisa itu ngikuti di belakangnya, segala penyakit ngikuti. Makanya sekalipun itu nusewu tukang ngamen, kalau kita punya rezeki kita kasih, sekalipun rokok sak lencer ya, aja sampai ditolak, aja sampai diusir, jangan, atau disemayani, jangan. Gua airnya ternyata gua bener ini kan oke ya, jadi kita usahakan semaksimal mungkin untuk menghormati tamu yang datang ke rumah kita. Nah ini pengemis mana, sekalipun pengemisnya si nom, si kuat, si dempal, mas jaluk sedekahi misalkan, kalau kita punya kita kasih, ojo di sepak misalkan, ojo atau di jalur diusir, jangan. Kalau kita punya makanan kita kasih makanan, punya rokok kasih rokok, wedang kopi kasih wedang kopi. Apalagi kemarin tanggal 10 Muharram, kalau kita bersedekah wedang putih ya di siang harinya, maka orang yang bersedekah air putih di tanggal 10 Muharram atau Asyura ya, orang ini nanti di padang mahsyar nggak akan merasa ngelak, nggak akan merasa kehausan ya, di mana semua orang itu bodoh kehausan ngelak, wongi gak ngerasa ngelak. Kenapa? Pada saat tanggal 10 Muharram kemarin sedekah air putih. Nah ini jadi banyak sekali ya fadilah-fadilah di hari kemarin tanggal 10 Muharram niku ya. Nah ini ucapan terima kasih kepada orang lain, ini adalah pujian khudus ala khudus, makhluk kepada sesama makhluknya. Intinya semuanya itu lillahi, hanya untuk Allah Rabbil Alamin. Jadi pembahasan alhamdulillah niku nggih samonten niku. Nggih. Terus wabihi lan kelawan Allah, di situ ditulis nasta'inu, kita semua itu njaluk pertolongan ala umurid dunia ing atase perkara dunya waddini lan agama. Hanya kepada Allah kita niku njaluk pertolongan ya, enggak kepada orang lain. Ya Allah, jenengan tulungi kula ya Allah. Kula saniki dalam kondisi kepepet temenan ya Allah. Ngoten iki kondisi kepepet jenengan meneng santai, pikiran ditenang no. Engko jarak sebentar sampean akan ditulung oleh Gusti Allah. Ya. Kula nanti kentekan duit, gak duwe rokok. Mek njaluk tok nang Gusti Allah, ya Allah ya Allah pernah kentekan. Lah ujug-ujug dak to dulurku teko. Nggawa rokok rong bag. Lho iku lho. Ya iki ujug-ujug kok posisi tepak ini ya men teko. Padahal kula saiki kondisi nemen gak duwe ini, sampeyan kok pas teko. Lah itu ternyata Gusti Allah pada saat kita sangat membutuhkan itu memberikan pertolongan. Nanti kita nggak perlu khawatir dan jangan ragu. Terus pesan saya lagi, ojo sering-sering sambat penggawean, sambat kesehatan. Tadi sampean wis pasrahno semuanya berusia Allah. Yang penting syarat berangkat dari rumah, nanti Allah akan berikan rezeki pada sampean. Entah ya apa carane. Ya. Kadang orang itu buka toko, itu di tengah Tegal. Secara akal, masuk sing tumbas kalau ini gendruwo misalkan. Kuntilanak sing tumbas kan nggak mungkin. Sing tumbas game menungso sama. Ya. Ya ternyata anak wong mampir semacam itu. Ya, jadi jangankan di tengah kota, di tengah pedesaan pun kalau orang itu jaluk Gusti Allah, pas jaluk kan jaluk mau dijamin Gusti Allah rezeki ini. Inilah ya, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Ya, apapun sing gremet di muka bumi, sing mlaku di bumi ini, semuanya ditanggung rezekinya ambek Gusti Allah. Jadi mboten kuwatir jenengan. Pun sering-sering sambat, ya Allah, ya apa sih aku rek.
Wis rondino aku gak ada duit, rondino aku gak mangan. Jangan lo sambat pada Gusti Allah. Misalkan sambat pada manusia, nggih namung masyaallah saken namung ngoten tok. Saken ya reki. Saken gak ada duit, ya mek saken tok. Sebenarnya orang disambati kalau kita mampu bantu, kita bantu. Oh iki lho ono duit. Ya, nyoh mung 20.000 nang sampean monggo. Nah ini kita bantukan ya. Jadi sambati nomor satu pada Gusti Allah. Kalau pada orang lain, ya kita ceritakan sing indah-indah. Ya po, payu dagangan ini, alhamdulillah, yes, payu. Ya, payu misalnya. Cok rezeki, alhamdulillah, alhamdulillah tok misalnya. Ngoten, gak kena saiki meneh, kena meneh ben, insyaallah kena. Nah ini semuanya itu nggak lepas dari takdir Gusti Allah. Ngoten. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin alihi washabihi ajmain wala haula wala quwata illa billahil azim. Dan Kiai Musannif membacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu mugi paring rahmat dengan Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Artinya orang yang baca salawat satu kali ini bagi Gusti Allah dibalas 10 kali, ya dibalas rahmat 10. Ada 10 kali. Satu rahmat aja lek mudun nang awake dhewe dijamin masuk surga kita. Satu rahmat ya. Lek 10 kali. Makanya di dalam baca salat Nabi jenengan sampean dalami, sampean jerui sampai sekiranya hati sampean nyambung nang Kanjeng Nabi. Ambil bayangno Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca mohon sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh sadurunge turu sampean baca lek kuat 100 kali lek kuat. Ya, lebih kuat mana? Lek 100 kepin nambah 200. Lah, orang yang lek sampai maca iso sampai 1000 setiap malam akan mimpi bertemu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bertemu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suatu sing langkah. Tapi bisa, setiap orang itu berhak untuk bertemu Rasulullah. Enggak harus orang sing enggak harus. Setiap orang kabeh itu berhak untuk bertemu dengan Kanjeng Nabi. Ya, pernah suatu ketika Kiai Hasani pengasuh pondok pesantren Sitogiri pada saat undangan tibaan di mahal qiyam kan semuanya berdiri untuk menghormati Rasulullah. Wah, ngatek. Kanjeng Kiai Hasani niku tetep lungguh boten ngatek. Semua jamaah ngadeg mahal qiyam. Kiai Hasani mek lungguh ngene tok. Ambek dinggil ngoten. Ya. Setelah tibaan selesai takoni Kiai Hasani, "Yai, lho nek terus lek mahal qiyam niku adalah tempatnya kita berdiri pada saat baca salat Nabi. Ya, kenapa niki kok kita justru malah duduk? Jenengan kok malah duduk pegang ngeten?" Lah terus Kanjeng napa Kiai Hasan ya napa? Lah nggih ya napa kula sing badhe ngadeg. Lah Rasulullah iku wonten ngajeng kula. Ya. Sikil kula ni digandoli Kanjeng Nabi ngeten. Ya terus Kiai Hasan. Semua orang gak ketok nang Rasulullah gak ketok, tapi Kiai Hasan melihat langsung. Kiai Hasan ya, Kiai pondok Kiai ini pondok Sitogiri. Beliau mengatakan seperti itu. Bagaimana saya mau berdiri sedangkan Rasulullah ada di depan saya terus memegang kedua kaki saya jekelingeten. Gak iso ngadeg, gak mampu, bahkan memandang ke depan pun gak mampu. Ya, karena Rasulullah itu kiasan. Jadi Rasulullah hadir pada saat mahal qiyam. Makanya pada saat zaman derek terbangan waktu mahal qiyam niku ya kalau bisa satu nyebar minyak wangi disebar. Terus posisi tangan paling saya pada saat mahal qiyam itu adalah sedekap seperti orang sholat gitu. Ya, nggak usah tangan diangkat. Ya Nabi, nggak usah. Tapi cukup tangan seperti ini. Boleh diangkat tangan pada saat Rabbi faghfir li dzunubi. Pada saat kita berdoa niku, Rabbi faghfir li dzunubi, dan sebagainya niku, itu memang seperti ini. Yang lainnya tetap posisi seperti ini. Ya. Misalkan kita membayangkan Rasulullah sampai hadir di pikiran kita, berarti doa kita, sholat kita tembus nang Kanjeng Nabi. Soalnya jarang kita itu bisa membayangkan Rasulullah, jarang bisa.
Tapi semaksimal mungkin, sekuat mungkin kalau bisa kita membayangkan Rasulullah hadir. Ya Allah, Rasulullah hadir. Lek sampai teko nang pikiran sampean niku asli Kanjeng Nabi. Enggak bisa dijelma oleh jin, dijelma oleh setan, enggak bisa. Rasulullah yang hadir dalam pikiran kita itu Rasulullah yang asli. Makanya man shalla alaiya wahidatan, tidak saja Nabi, orang yang baca salat saya pada saya satu kali, maka sallallahu alaihi biha asron. Allah akan balas 10 salawat kepada orang itu. Orang itu diberi rahmat datim oleh Allah. Ingat tadi yang digarisbawahi, satu rahmat turun pada kita dijamin surga. Dan zaman biyen, zaman Rasulullah, orang yang mati terus disolati ambek Kanjeng Nabi pasti masuk surga. Ya. Orang yang mati disembahyang langsung oleh Rasulullah waktu Rasulullah hidup. Pasti wis enggak ono mamangane. Ya nih. Nah, sekarang Rasulullah sudah wafat, ya, tapi jasadnya wafat. Rasulullah masih ada. Ya, masih ada. Yaitu rahmati Allah yang kita harapkan. Pun nggih, sedikit uraian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua santri-santri ya orang Amprung semuanya diberi istiqomah oleh Gusti Allah, diberi barokah rezeki sing halalan thayyiban, sing kuatah pinaringan panjang usia sehingga bisa menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan, kekuatan iman dan Islam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin wonten pertanyaan. Sampun ya. Sampun Mas Adli ya. Cekap ya. Wis enggak ada. Deni wonten. Pun akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baca salat burdang ya. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد الحمد لله Belum? No ya? Cari pin. Masya Allah. Oh. Alhamdulillah. Kalau nanti jangan anak ya. Halo. Oh, oke. Langsung silang nih. Terus. Nah, oke.